orang-orang tua bijaksana yang diceritakan dalam Al-Quran, apabila mereka sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling menggoda hati mereka tidak lain adalah ma ta'buduna min ba'di. Ini yang ditanyakan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ini yang ditanyakan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kepada putra-putranya. Ma ta'buduna min ba'di. Kalau ayahmu nanti tidak ada lagi, nak, apa yang akan kamu sembah? Kalau bapakmu sekarang masih mau iktikaf di masjid, masih melaksanakan rukuk dan sujud, masih mendirikan sholat. Kalau orang tuamu sudah tidak ada lagi nanti, nak, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kamu sembah? Masih maukah kau iktikaf di masjid? Masih maukah kau rukuk dan sujud? Masihkah kau mendirikan sholat menyembah Allah? Ini pertanyaan yang menggoda orang-orang tua terdahulu. Kita orang tua di zaman sekarang, pertanyaan kita yang pertama kepada anak-anak kita bukan ma ta'buduna min ba'di. Yang kita tanya, ma ta'kuluna min ba'di. Kalau bapak lu nggak ada, nanti lu makan apa, Tong? Perkara anak mau menyembah apa, itu nomor 18. Yang penting makan apa lu nanti. Oleh sebab itu selalu saya mengingatkan, kita boleh bersedih kalau anak tidak mengerti komputer. Kita boleh merasa rugi kalau anak tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih sebagai orang tua kalau anak buta bahasa Inggris misalnya. Tapi tahukah kita bahwa tidak ada satu kemalangan yang lebih malang selain daripada kalau kita mempunyai anak-anak yang jauh dari nilai-nilai iman. Alangkah hebatnya kalau anak-anak kita itu ahli komputer, imannya mantap. Ahli matematika, akidahnya kuat. Bahasa Inggrisnya fasih, keyakinannya teguh. Otaknya boleh Jerman, tapi hatinya tetap Mekah. Ada keseimbangan. Punya stabilitas temperatur batin. Sehingga dengan demikian jiwanya tidak lentur dan luntur. Ia tidak kehilangan idealisme di tengah jalan. Beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, meresap sampai ke tulang sumsum yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Kalau sekedar beriman, sekedar berucap saja, rasanya mudah. Sebab itu yang dikatakan iman yang sebenarnya itu ialah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Diucapkan dengan lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Maka nilai iman juga lalu bertingkat. Ada orang yang nilai imannya baru kepada tingkat iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar ke hati. Iman yang begini nih, yang kesenggol supermi 3 bungkus amburadul. Imannya baru sekedar iqrarun bil lisan, sekedar ucapan lidah, belum berakar di hati. Mudah goyah seperti buih di lautan. Ada yang selain sudah diucapkan oleh lidah, dimantapkan, dibenarkan oleh hati. Lidahnya mengucapkan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Hatinya meyakinkan itu sedalam-dalamnya, tapi belum diamalkan melalui anggota badannya. Oh, saya sih biar nggak sembahyang, iman mantep, Mas. Mantep. Jangan coba-coba ganggu agama saya, tak celurit sampean. Sembahyang enggak, agama dihina, marah bukan main. Ya lumayan. Fanatismenya tinggi. Saudara-saudara, nilai iman yang tertinggi itu setelah diucapkan oleh lidah, diamalkan oleh seluruh anggota, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh seluruh anggota badan. Nyawa taruhannya, iman tidak goyah. Nah, beriman kalau belum dapat hidayah itu sulit. Tapi menjaga iman setelah mendapat hidayah jauh lebih sulit. Tantangan semakin berat. Tapi mari pada kesempatan ini kita bercermin dari perjalanan hidup seorang wanita bernama Masito. Saudara kenal Masito? Kenal? Di mana kenalannya? Dalam sejarah Masito ini
wanita budiman yang teguh menjaga iman. Menurut riwayat, dia ini kan hidup dan tinggal di istana Fir'aun menjadi penyisir rambut keluarga istana. Satu hari sedang menyisiri rambut, jatuh sisir itu. Mulutnya refleks berkata, "Ya Allah," sisir jatuh ke bawah. Kata-kata Allah ini didengar oleh intel Fir'aun. Dilaporkan kepada Fir'aun. "Lapor, bos." Kata Fir'aun, "Ada apa? Ada bahaya." "Bahaya apa?" "Ada orang menyebut-nyebut Allah. Ini kan bisa mengganggu stabilitas ketuhanan Tuhan ini. Kalau dibiarkan bahaya." "Oh, begitu?" "Iya." "Siapa manusianya?" "Masito." "Masito?" "Oh. Tangkap. Masito." Saya ada dengar-dengar kamu menyebut-nyebut Allah ya?" "Iya." "Emangnya kenapa?" "Siapa Allah itu Masito?" "Allah itu Rabbi wa Rabbuku, Tuhan saya dan Tuhan-Tuhan juga." "Lah, jadi saya ini kau anggap apa Masito?" "Tuhan adalah Tuhan dan Tuhan bukan Tuhan." "Masito, gendeng sampean." Satu Mesir orang menyembah saya semua. Tiba-tiba kau menyatakan ada Tuhan lain selain saya. Keyakinanmu membahayakan posisi saya, Masito. Sudahlah, kamu jangan macam-macam. Kamu mau apa sih? Rumah? Kendaraan? Beras? Supermi? Beasiswa? Sudah, jangan bertuhankan Allah. Tuhanmu saya saja sudah. Tidak bisa, Masito. Tidak bisa, Fir'aun, kata Masito. Rabbi Allah, Tuhan saya tetap Allah. Kamu tetap dengan keyakinanmu seperti itu? Tetap. Dan kamu tahu resikonya? Apa? Kamu akan saya siksa, Masito. Silahkan. Kamu berani? Demi iman. Kamu memang gila, Masito. Fir'aun, Tuhan boleh beli jasad saya, tapi jangan mimpi bisa membeli jiwa saya. Tuhan boleh kuasai jasmani saya, tapi jangan mimpi bahwa Tuhan akan bisa menguasai akidah dan keyakinan saya. Nekat kamu, Masito ya. Apa boleh buat, On? Fir'aun, itu tuh manggilnya On. Tidak cuma sekedar saya siksa, Masito, kamu akan saya bunuh. Boleh? Kamu tidak takut mati? Sekarang saya mati, nanti juga saya mati, Fir'aun. Dan bagaimanapun lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Adalah lebih terhormat melarat karena mempertahankan iman daripada saya hidup mewah dengan menjual akidah. Biar nyawa berpisah dari badan, asal iman jangan berpisah dari hati. Terlalu mahal akidah ini kalau harus ditukar dengan kesenangan dunia yang tidak seberapa, On. Tidak cuma kamu, Masito, anak-anakmu akan saya bunuh. Boleh. Kamu tidak sayang dan cinta kepada anak-anakmu? Jangan tanya soal itu, Fir'aun. Saya ibu mereka yang melahirkan mereka dalam pilihan antara hidup dan mati. Saya besarkan mereka dengan untayan air mata, cucuran keringat, kadang genangan darah. Tidak ada ibu yang tidak cinta dan sayang kepada anaknya. Tapi ini akidah. Iman saya lebih mahal daripada kecintaan saya kepada anak-anak saya. Saya rela berpisah dengan mereka untuk iman. Tidak cuma anak-anakmu, Masito, suamimu akan saya bunuh. Silahkan. Muangkel Fir'aun, kemarahannya sampai kepada puncaknya. Dia panggil tentaranya, siapkan tungku yang besar, isi dengan air, rebus sampai mendidih. Dicari tungku yang besar, bapak moyangnya kuali. Lalu disiapkan kayu bakar, diisi tungku itu dengan air, direbus airin. Beberapa lama kemudian air bergolak, menggelegak, panas. Nah, Masito, kamu lihat air sudah bergolak, menggelegak karena panas. Sudah,
Kau dan anak-anakmu satu-satu akan saya masukkan ke air itu. Biar kamu tahu bagaimana tidak enaknya mati. Sudah, Tuhanmu tidak sanggup menolong kamu. Coba kamu nyembah saya, aman. Kamu tidak akan saya rebus. Firaun, sudah jangan banyak omong. Kalau kamu mau laksanakan, laksanakan saja. Jangan mimpi saya akan berubah akidah. Rabbi Allah, nyawa taruhannya. Tuhan saya tetap Allah. Mulai. Anaknya dulu. Masito, lihat anakmu yang pertama akan saya mulai. Diangkat oleh Algojo, anak ini dimasukkan ke tungku yang berisi air mendidih. Bergolak air, masuk si anak ke dalam air, menggelepar, meregang nyawa. Masito dengan air mata berurai membasahi pipi, menyaksikan anaknya menggelepar menghadapi ajal. Selamat jalan nak. Ibu sayang kepadamu. Ibu cinta kepadamu nak. Tapi ini akidah. Ini lebih mahal dari segalanya nak. Ibu ikhlas. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul di akhirat. Di bawah naungan ridho Allah. Kuatkan hatimu nak. Jaga teguh iman. Jangan menyembah Fir'aun. Gugur anak sebagai syahid. Anaknya yang kedua, ketiga dan selanjutnya. Masito sendiri sampai kemudian suaminya. Seluruhnya gugur di air yang mendidih untuk mempertahankan iman. Kalau Masito, suaminya, anak-anaknya, nyawa taruhannya, nyawa mereka lepas dan iman tidak goyah. Adakah intan yang lebih mahal? Adakah mutiara yang lebih berharga selain daripada nilai-nilai iman ini? Tidak ada. Jikalau dia hancur, jikalau dia sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita banggakan di dalam kehidupan. Sebab itu, satu kali la ilaha illallah. Mari kita pasang tekad sampai mati, sampai tetes darah yang paling penghabisan, tetap la ilaha illallah. Karena Islam kita hidup, untuk Islam kita berjuang, dan dalam Islam kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setelah beriman kepada Allah juga wa rasulih, yaitu beriman kepada Rasul Allah. Beriman kepada Rasul tidak hanya sekedar percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Adam alaihi salam, bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, bahwa Allah telah mengutus Nabi Ibrahim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, seluruh Rasul yang diutus oleh Allah, yang 25 jumlahnya yang wajib kita kenal namanya itu, seluruhnya berasal dan bersumber dari satu Tuhan yang sama. Maka ajaran yang mereka bawa tentang Tuhan pasti sama. Intinya pada kalimat la ilaha illallah. Nabi Nuh tentu beliau mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah, Nuh Rasulullah. Nabi Ibrahim tentu beliau mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah, Ibrahim Rasulullah. Nabi Musa tentu mengajarkan kepada umatnya la ilaha illallah, Musa Rasulullah. La ilaha illallahnya itu sama. Seluruh dari Rasul yang 25 sumbernya sama dari Allah. Maka ajaran mereka tentang Tuhan pasti sama. Jadi kalau ada Rasul yang mengajarkan bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah, jelas itu Rasul pabriknya lain. Udah kena assembling itu. Sepanjang sumbernya sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ajarannya tentang Tuhan pasti sama. Tidak logik, tidak bisa diterima akal. Kalau Allah mengutus Nabi Nuh lalu bilang, Nuh ajarkan kepada umatmu aku Esa. Diutus lagi Nabi Ibrahim, Ibrahim sampaikan kepada umatmu aku dua. Diutus lagi Nabi Isa, Isa ajarkan kepada umatmu aku tiga. Ini Tuhan macam apa ini? Tuhan tidak konsekuen. Kepada seluruh Rasul yang diutus Allah, misinya sama, prinsipnya la ilaha illallah. Kenapa Allah memerlukan mengutus Rasul? Apa tidak bisa Allah berhadapan langsung saja dengan manusia? Bisa. Tapi keterbatasan manusia itulah yang tidak memungkinkan manusia
untuk secara langsung berhadapan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan sifat rahmahnya Allah diutus para rasul dari zaman ke zaman. Prinsipnya membawa akidah dan syariat. Akidahnya sama, syariatnya yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat di mana Rasul diutus. Jadi tidak hanya cukup sekedar saya percaya bahwa Allah telah mengutus Nabi Nuh, Allah telah mengutus Musa, Ibrahim, Daud, Sulaiman, Isa dan lain sebagainya, tapi mengikuti ajaran dan petunjuk Rasul yang diutus kepada kita. Sejak Nabi Muhammad sampai akhir zaman, petunjuk beliaulah yang berlaku. Jadi kalau kita hidup di zaman sekarang mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kedaluarsa, terlambat. Mengikuti syariat yang dibawa Nabi Sulaiman, terlambat. Syariat itu betul, tapi hanya berlaku di zaman Nabi Sulaiman. Syariat yang dibawa Nabi Musa benar, hanya berlaku di zaman Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan selanjutnya. Sedangkan sejak diutusnya Nabi kita sampai ke akhir zaman, syariat beliaulah yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi percaya kepada Allah tanpa mempercayai Rasulnya itu sama juga meragukan Allah. Karena itu tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya. Beriman kepada Allah, beriman kepada para Rasulnya. Dan sudah disepakati menurut tuntunan Al-Quran bahwa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada lagi Rasul sesudah beliau. Maka di zaman sekarang, kalau ada orang mengaku jadi Rasul, biar bahasa Arabnya fasih, jenggotnya panjang, serbannya lebar, gamisnya kalah kalau Superman mah. Kalau dia ngaku jadi nabi, ngaku jadi rasul, kita umat Islam wajib untuk tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Nah, ini kondisi dasar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sesudah itu, bisnis yang tidak membawa kerugian itu apa? Setelah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dengan sepenuh keyakinan, tidak goyah walau nyawa taruhannya, tidak lentur dan luntur walaupun tubuh dicincang berkeping-keping, walaupun leher harus terjerat tali gantungan, iman tetap tangguh, setangguh batu karang di lautan. Biar tiap hari diterjang ombak, dikikis gelombang, namun dia tegak tegar berdiri menyambut hantaman sang gelombang. Setelah itu, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya, engkau berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta bendamu dan dengan dirimu, dengan jiwa dan ragamu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Iman dan jihad memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hanyalah jikalau kita beriman maka kita siap melaksanakan jihad. Jikalau kita akan turun berjihad harus dasarnya karena iman. Dan selama ini orang sering memberikan warna kelabu terhadap yang namanya jihad, sehingga timbul pengertian yang serem-serem. Dan ini memang tidak bisa disalahkan. Kaum orientalis, orang-orang asing yang mempelajari Islam dengan tujuan mencari kelemahan Islam, sering memberikan pengertian yang tidak benar kepada Islam. Dan ini sering ditelan oleh orang-orang yang mempelajari Islam melalui buku mereka. Umpamanya, mereka menyebut Islam itu dengan Muhammadanism. Ini misalnya disponsori oleh Jid dan kawan-kawan, profesor dari Harvard University, guru besar tentang Islam, tapi orang bukan Islam dia. Islam disebut Muhammadanism, ajaran Muhammad. Nah, sepintas sesungguhnya fungsi Nabi Muhammad dalam Islam hanya sekedar penyampai. Ialah kalau ajaran Bung Karno disebut Soekarnoisme.
Ajaran Lenin disebut Leninisme. Ajarannya Karl Marx disebut Marxisme. Tapi kalau Islam disebut dengan Muhammadanisme, akan timbul kesan seolah-olah Islam adalah produk Nabi Muhammad. Seolah-olah Islam adalah buatan, bikinan Nabi kita. Padahal tidak, Nabi cuma sekedar penyampai. Nah, termasuk jihad. Gib misalnya, dan beberapa teman-temannya yang lain, menyebut jihad itu dengan jihad is a holy war. Jihad adalah perang suci. Sehingga konotasi jihad selalu diidentikan dengan perang. Kesan yang timbul keras, kasar, brutal, teroris. Maka akibatnya tiap kali kita bicara soal jihad, orang a priori curiga.